Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok ya, tanggal 13 September 2022, hari Selasa. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin belakangan ini saya jarang upload video ya karena memang kesibukan yang sangat padat dan malam hari ini saya akan coba mereview kembali beberapa saham ya karena ini juga dari request dari teman-teman ya. Oke, pada perdagangan hari ini hari Senin kalau kita lihat IHSG bergerak positif ya. IHSG bergerak positif ke 7.254 atau naik 11,8 poin atau 0,16% ya. Ini untuk perdagangan IHSG dan kalau kita lihat eh, perdagangan global Nikkei, Hang Seng, Shanghai dan lain sebagainya rata-rata positif ya hari ini ya. Terus kalau kita lihat nilai tukar rupiah USD terhadap rupiah terhadap USD mengalami pelemahan ya ke 14.836 melemah tipis dan kalau kita lihat IHSG masih bergerak sideways ya. Ini juga sejalan dengan review saya beberapa hari yang lalu di video saya sebelumnya. Saya selalu mengingatkan di bulan September ini IHSG masih cenderung sideways ya. Kalau kita lihat ini masih cenderung sideways. Nah, ini resist di area ini ya, sekitar sekitar 7.257 ya. Akan bergerak di area ini atau bergerak candlestick-nya akan bergerak spinning top ya. Jadi spinning top itu bergerak di range speed di area dekat resist ya. Karena ini sekaligus menunjukkan bahwasannya IHSG membentuk pola konsolidasi atau sideways seperti itu teman-teman. Ya, terus kalau kita lihat dari sisi MACD-nya ini memang dia sudah hampir selesai fase distribusinya, sudah hampir positif ya kalau kita lihat. Dan ini kalau semisal nanti dia udah bergerak positif dengan volume, ya harapannya IHSG akan membentuk all time high ya di resist tertingginya di sini 7.355. Oke ya, itu mengenai review IHSG teman-teman. Oke, pada malam hari ini saya akan mereview Bumi, kemudian Elsa, kemudian MEDC atau Medco, kemudian APLN, BES, ASRI, MDKA, dan BOS ya. Yang pertama kita langsung aja mereview Bumi ya. Ini saham sejuta umat yang akhir-akhir ini viral ya dan di video saya sebelumnya sudah saya infokan bahwasanya Bumi buy, bahkan hampir setiap hari saya bilang Bumi buy untuk maintain buy ya. Jadi memang Bumi ini posisinya strong uptrend, masih oke untuk kita trading, kita scalping seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sih ini masih bergerak strong uptrend ya di atas MA5 dan kalau teman-teman tonton video saya sebelumnya rekomendasi saham hari Rabu kalau nggak salah. Pokoknya video saya yang terakhir itu saya analisis Bumi. Bumi kan pada tanggal 6 September kemarin dia sempat naik 24% waktu opening. Cuman yang makan cuma 300 slot aja. Jadi yang HK ini cuma 300 slot aja. Terus ngapain sih Mas si Bandar ini cuman ngetes 300 slot dibikin dibikin hampir arah gitu kan. Terus tapi ujung-ujungnya cuma naik 9% gitu loh. Dan seperti yang saya bilang waktu itu, saya waktu itu mencontohkan kondisi bumi di tanggal 12 Agustus ya. Ini mirip seperti ini ya. Itu juga dinaikkan 20% dari ARB sampai ke 173 ya. Ini harga tertingginya terus akhirnya closingnya ditutup ARB
Nah, ini waktu itu saya bilang ada yang aneh, memang ada yang ganjal. Jadi istilahnya eh, candlestick dibentuk seperti ini nih bukan tanpa alasan ya bagi bandar seperti itu. Dan saya waktu itu di video saya sebelumnya saya mereview bahwasanya bumi ini setelah nanti profit taking wajarnya selesai, pasti dia akan melakukan technical rebound. Dia akan technical rebound seperti itu. Ya karena memang ada candle yang aneh juga di sini gitu loh. Akhirnya benar setelah 4 hari diguyur, bumi hari ini technical rebound teman-teman. Jadi rebound naik 9%. Ini juga kemarin di sekitar support 190 gagal ditembus ya. Gagal ditembus dan akhirnya kena rejection support dan hari ini mantul. Kemudian berapa Mas target bumi kalau hari ini mantul? Nah, resistnya kan di sekitar 208. Kalau semisal di hari ini mantul, besok ada potensi dia naik ke 220 seperti itu ya. Hingga mungkin ke 246. Karena di pola sebelumnya ketika dia mencoba ngetes 20%, dibikin open gap up di tertinggi 173, akhirnya 173 juga dijebol di area ini gitu loh. Itu ya. Terus berikutnya beberapa alasan kenapa bumi masih kita rekomendasikan maintain buy, trading, scalping dan sebagainya. Karena memang bumi ini mau PP nih, private placement, dan kabarnya memang grup Salim akan masuk ya, dan itu PP-nya sekitar 24 triliun dan itu lumayan besar untuk mengcover utang-utang bumi gitu loh. Dan kalau kita lihat secara FA atau fundamental, bumi ini memang ini pernya kecil ya. Pernya kecil di sini dilihat kita pernya cuma 2,7 kali, bahkan di bawah 5 ini karena memang eh, si bumi ini laba bersihnya kemarin naik 8.000% lebih di kuartal 2. Namun karena utangnya bumi ini sangat gede, otomatis kita lihat dari sisi ekuitas ROE-nya di sini masih minus gitu loh. PV-nya otomatis juga masih minus gitu loh. Itu sih. Jadi mungkin yang kita garis bawahi secara FA di bumi seperti itu gitu loh. Ya, jadi mungkin eh, untuk saat ini kalau semisal untuk trading sih oke-oke aja. Kalaupun untuk swing, kalau semisal besok bisa nge-track lagi ke 2020 ya masih oke sih di hold mungkin ke 246 seperti itu. Gitu ya. Ada yang bilang rumor katanya bumi mau digoreng ke 300, ada rumor juga mau digoreng ke 500, mau digoreng ke 1000. Ya sah-sah aja ya namanya juga media dan lain sebagainya ya. Ya karena aksi korporasi bumi ini yang kalau semisal nanti PP-nya berjalan sukses dan utang bumi bisa tercover, otomatis juga ekuitasnya juga akan positif. Seperti itu ya. Itu mengenai bumi. Terus kita lihat secara proxum ya. Bumi hari ini ada AK ya yang akumulasi sekitar 7 juta lot. Ada LG 4,5 juta lot. Sorry, LG ya. Ada MG sekitar 1,8 juta lot ya. Yang jual BKIF, CC, SG. Ya, yang jual itu. Oke, itu untuk bumi ya. Kita lanjut langsung ke Elsa ya. Elsa tadi pagi saya infoin di grup ya teman-teman ya. Sekaligus saya infoin di grup tadi pagi untuk pantau Elsa MEDC sama Akra. Cuman concernnya kalau misalnya minyak ya kita ke Elsa sama MEDC. Ya tadi sudah saya infokan di grup dan sekitar jam 11 memang laporan keuangan Elsa itu rilis dan hasilnya positif ya. Ini kalau saya cek secara laporan keuangan tadi naik fantastis ya labanya. Di sini kalau kita lihat Elsa di kuartal laba kuartal 1 ke laba kuartal 2 itu naik 102%. Kemudian laba
tahun berjalan atau Y on Y-nya naik 974%. Dan kalau semisal pernya di setahun kan ketemu 5,6 kali. Dan ini termasuk saham yang undervalue seperti itu ya. Ini sama dengan MIDC kemarin. Kalau MIDC lebih rendah lagi, PI-nya atau PER-nya sekitar 2 sampai 3 kali waktu rilis laporan keuangan gitu. Dan ini kalau kita lihat volumenya hari ini naik 1.337%. Jadi sangat atraktif, sangat aktif di perdagangan ya. Ini sebetulnya kalau Elsa, kalau saya lihat grafiknya sideways panjang ya. Jadi ini sideways panjang grafiknya ya. Nah, ini sideways panjang. Nah, ini resistnya di 360. Hari ini sempat ketembus, tapi closingnya di bawah 360. Nah, kalau kita lihat supportnya berada di 342. Ini support sideways bawah, sideways atas 360. Ini kalau besok bisa jebol 360, ya bisa ke atas lagi. Nah, atasnya lagi kalau kita lihat ya bisa ke 380 ya, bisa ke 430 seperti itu. Itu swingnya ya. Cuman kita berharapnya jangan ke sana dulu. Ya paling enggak dia ngetes 366 ya, 360 sampai 366 dulu lah seperti itu. Itu untuk Elsa. Secara MACD dia sudah menunjukkan fase akumulasi ya. Hari ini Golden Cross ini kalau teman-teman lihat barnya sangat tinggi semakin lebar itu semakin kenceng. Terus kalau dilihat weekly-nya juga nggak ada masalah. Nah ini masih fase akumulasi MACD-nya. Oke sekarang kita lihat secara broksum ya. Elsa BK ya ini ya. BK akumulasi 200.000 lot, AK 182.000 lot. Dan di sini ada DH. DH ini Sinarmas Sekuritas jadi lokal. Yang lainnya rata-rata ini sekuritas retail ya yang jual. Jadi ini ada bandar yang akumulasi gede BK sama AK. Ya, Elsa ini seperti ini ya, seperti Medco kemarin juga yang akumulasi si bandar ini BK sama AK juga. Tuh, teman-teman lihat ya. eh, Asing ini sebetulnya sudah melakukan akumulasi Elsa ini sudah sejak lama ya. Dikit-dikit nggak kelihatan ya. Cuman ketika Elsa LK-nya rilis kuartal 2 dengan laba yang sangat fantastis, asing akumulasi sangat-sangat besar. Kalau teman-teman lihat ini selama 2 bulan terakhir, bahkan 3 bulan terakhir ya, sejak Juni, baru hari ini akumulasi total sampai 14 miliar ya akumulasinya. Jadi kalau saya lihat sih Elsa masih optimis ya, masih positif, kemungkinan bisa nyentuh ke angka 370 bahkan sampai ke 380 ya. Itu. Oke ya, dan Elsa ini mungkin cocoknya untuk swing ya teman-teman ya. Untuk swing. Karena ya Elsa ini gerakannya kalau teman-teman amati ya candlenya kecil-kecil gini. Kalau buat scalping ya paling 2 tik 3 tik buang gitu loh. Ini candlenya bisa panjang pas momen LK gitu loh. LK keluar. Oke ya untuk Elsa saya rasa cukup. Terus kita langsung aja ke Medco, MEDC ya. MEDC ini kalau kata saya masih uptrend, cuman sudah menunjukkan fase konsolidasi atau sideways. Tapi sideways-nya masih lebar, artinya nggak yang kecil-kecil seperti ini candlenya. Karena kalau teman-teman amati candlenya, walaupun sudah di sini candlenya masih kadang range-nya kenaikan harian intraday secara 3% sampai 5% gitu loh. Masih tinggi. Dan ini nutup gap sih kemarin memang ini nutup gap. Ini kalau kita lihat MACD-nya sudah mengecil ya. Sudah mau dead cross berpotongan ke bawah. Cuman kalau teman-teman amati di sini untuk signal MACD-nya dia nggak kayak nggak jadi berpotongan gitu.
bisa berbalik seperti ini juga gitu loh. Ya. Nah, ini masih di bawah MA5, MACD-nya. Kemungkinan besok akan ngetes lagi di atas MA5 di sini ya, resistnya sekitar 990. Kalau ternyata besok gagal, ya dia akan ngetes lagi ke area 900 ya. Itu sih untuk Medco. Terus kita lihat secara bandarmologi ya. Secara bandarmologi ada KKIFCS yang akumulasi ya. Yang jualan CP, YP, CC rata-rata retail. Nggak ada seller yang apa ya, seller yang bahaya untuk kita hati-hati untuk jual. Saya lihat MEDC ini dari sisi Broksum atau bandarmologi masih masih imbang ya, saya lihat. Ini waktu kemarin LK-nya rilis, laporan keuangannya fantastis, MEDC, ini juga nge-gap lompat nih, 20%. Sama kayak sama kayak Elsa hari ini, dia nge-gap. Dan gapnya ini belum ketutup loh, MEDC ini. Dan bukan berarti walaupun gap ini belum ketutup, dia akan langsung ketutup. Ngedrop turun ke area ini, belum tentu juga. Karena MEDC infonya kalau misal dia labanya bagus, dia akan bagi dividen gede tahun depan kayak gitu. Itu ya. Jadi gap ini nggak selalu ketutup. Tapi ya mungkin 90% ketutup. Tapi kalau gap-gap kayak gini biasanya jarang sih langsung ketutup. Bisa panjang ketutupnya gitu loh. Oke ya, itu untuk MEDC. Berikutnya langsung ke APLN ya. Sebetulnya hari ini saya nggak mengamati saham APLN ya. Hari ini kebetulan saya sangat padat ya. Jadi hari ini banyak kegiatan, nggak sempat mantau. Cuman kalau saya lihat APLN ini kok masuk top jinner, kemudian volumenya kok tinggi gitu ya. Dan pasti ada apa-apa dengan APLN gitu loh. Nah ini DR akumulasi ya 100 ribuan lot. Dan ada IN yang jual 100 ribuan lot juga. Cuman hari ini aktif sekali ya PLN ini ya. Jarang loh. Kalau teman-teman amati kan APLN sideways panjang ya ini sideways panjang dan baru hari ini hampir arah ya. Ini juga volumenya naik 14.000% naiknya ini volumenya. Biasanya nggak ada sama sekali. Apakah ini awal untuk uptrend? Bisa jadi iya. Bisa jadi iya. Karena sektor properti ini sudah lama sekali tidur ya. Sudah lama sekali tidur. Ya harapannya memang harus ada rotasi sektor sih. Tidak hanya batu bara aja, tidak hanya mungkin banking aja atau komoditi aja. Paling enggak sektor properti, kemudian CPO harusnya bangkit lagi gitu loh teman-teman. Terus kalau kita lihat APLN targetnya berapa gitu ya. Ini ada resist nih 156 ya. Ini target pertama nih untuk besok. Biasanya sih kalau sudah volumenya gede gini biasanya besok profit taking wajar ya kan. Kok gitu Mas candlenya kan bagus. Ya memang candlenya bagus, cuman kalau saya lihat sih agak maksa ya hari ini naiknya. Kalaupun dia mau berencana untuk jebolin resist harusnya sekalian aja diarahin gitu loh. Tapi hari ini nggak diarahin sahamnya. Jadi ada potensi besok profit taking wajar. Dan profit taking wajar itu menurut saya justru teman-teman manfaatin untuk ini apa namanya? Akumulasi buy ya. Istilahnya akumulasi buy, cicil buy. Waktu kemarin teman-teman ketinggalan ya. Waktu hari ini teman-teman ketinggalan untuk beli, mungkin besok kalau merah bisa akumulasi beli. Targetnya kemana ya? Supportnya sekitar ini ya teman-teman. 146 ya. Supportnya sekitar 146, resistnya sekitar. Nah, ini kalau kita lihat weekly chartnya pas di MA 200 ya ternyata. Pas di MA 200.
resistnya lagi sekitar ya 170 sampai ini ya. Ini satu 193 sampai 200 kemungkinan. Ya, tapi kalau mau ke 200 itu kan jauh ya, harus swing dulu. Terdekatnya sih 170 harusnya. Kalau 156 jebol ya 170. Oke ya, itu untuk APLN. Kita langsung aja ke base. Base ini di video sebelumnya di minggu lalu juga sudah saya info untuk swing maintain buy ya kan. Hari ini terbukti dia masih naik ya, base. Karena LK-nya juga bagus. Ini sepertinya base akan nyoba ngetes ke 200 ya, level psikologis 200 di sini. Ya, ini level psikologisnya 200 di sini. Akan ngetes ke 200. Kalau dilihat MACD-nya juga masih akumulasi ya ini ya teman-teman ya. Hari ini volumenya naik 679%. Ya, masih oke buat scalping, buat trading. Tapi kalau teman-teman mau nge-swing, ya mungkin saran saya ngambil deket MA20 kayak ini. Nah, MA20 nggak jebol, kalau swing teman-teman bisa hold atau tahan seperti itu ya. Oke, berikutnya kita langsung ke ASRI ya, masih di properti ya. ASRI hari ini golden cross ya, MACD-nya ini panjang, menandakan sudah fase akumulasi atau tren naik. Volume mencapai 900% dan kalau kita lihat di sini dia sudah breakout di 192. Target berikutnya harusnya bisa ke 208 ya di sini. Sorry. Ini 192 dan target berikutnya 208. Ada potensi reward sekitar 6% ya. Potensi resikonya kalau turun ya biasanya di separohnya ya, 189 kalau dia turun. Profit taking wajar biasanya seperti itu. Nah, kalau kalau MACD sudah golden cross gini, satu bar ini momentum teman-teman untuk nge-swing sebetulnya. Pakai patokan MACD juga bisa gitu teman-teman. Oke ya, saya kira asli sudah. Kita langsung ke MDKA ya. MDKA ini udah kemarin sempat dibanting panjang ya ini. Dan ini MDKA ini sekarang lagi sideways di bawah ini ya. Dan kalau dilihat MACD-nya masih fase distribusi nih. Cuman kayaknya sudah mau menunjukkan fase akumulasi. Hari ini volume naik 320% ya. Naik 6%. Ini garis pink ini adalah EMA 200. Tadi sempatnya menjebol EMA 200 naik 8%, tapi ternyata koreksi. Tadi pagi MDKA juga saya rekomendasikan buy ya. MDKA terus pernikelan semuanya saya infokan untuk buy atau pantau atau cermatin di grup. Dan terbukti hari ini naik juga ya MDKA. Oke, justru malah Antam ya. Antam naiknya nggak begitu banyak. Inco juga naik sekitar 3-4% ya. Padahal indeks nikelnya naik kenceng eh, hari ini seperti itu. Oke, kita lihat secara Broksum ya MDKA. Ada BK ya akumulasi 259.000 lot dan yang jual URX YP rata-rata retail juga. Dan ini akumulasinya lumayan besar ya kalau saya lihat. Targetnya kemana mas? Nah, targetnya paling nggak ke sini ya 4.330 sampai kira-kira 4.400 lah targetnya ke sana. Ada potensi reward sekitar 5% ya untuk MDK. Oke, MDK saya rasa cukup. Kita langsung ke BOS. BOS ini mungkin teman-teman mikir BOS ini saham akselerasi yang kita lihat saham gorengan gitu ya. Memang secara historis dia memang kelihatan saham gorengan.
Cuman dari kita lihat grafiknya akhir-akhir ini naik karena memang LK-nya bagus gitu loh. Laporan keuangannya bagus. Makanya dia stabil naik nih. 2 hari lalu turun karena memang profit taking wajar karena udah naik kenceng kan gitu. Dan hari ini technical rebound ya teman-teman. Technical rebound candlenya saya rasa lumayan bagus ya. Nah, sama kayak Kars ya teman-teman. Kalau lihat Kars, Kars kan arah terus ya tiap hari ya. Ini juga masuk sama akselerasi. Nah, padahal sebelumnya tidur udah lama nih. Nah, cuman karena LK-nya bagus, akhirnya dia arah berjilid-jilid. Nah, ini juga bos juga polanya sama kayak Kars. Nah, kemungkinan besok akan mencoba arah kembali ya, bos. Cuman arahnya 9% karena sama akselerasi. Oke, kita cek secara bandarmologi ya, bos. Ada kakak ya yang akumulasi 100.000 lot. Ada YP, SQ, KIC, rata-rata retail yang jual. Oke ya. Saya rasa cukup ya, sudah semua saya review hari ini. Ada Bumi, ada Elsa, ada MEDC, ada PLN, ada BES, ada Asri, MDKA, dan BOS. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual, namun sebagai bahan pertimbangan investasi teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silakan bisa langsung aja japri di WA saya 085735144144. Saya siap bantu. Ada banyak benefit yang teman-teman dapatkan apabila join di Miraset lewat saya, yaitu seperti grup yang istilahnya ada mentoring, coaching, rekomendasi, kemudian ada private, kemudian teman-teman bisa nego turun fee dengan deposit tertentu. Oke ya, dan teman-teman bisa cek di deskripsi benefit-benefitnya. Oke, dari saya mungkin itu dulu. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.